Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Sebelumnya kita telah menambahkan controller pada project kita. Kita telah belajar basic controller, request, dan response. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bagian view dan template. Jadi Adonis.js ini telah menyediakan templating engine namanya Edge.js. Cuman di sini katanya kalau kita memilih template engine, kita rendernya HTML dynamically. Jadi dia otomatis render HTML sebagai lewat server side rendering ya teman-teman, sama seperti Blade di Laravel. Jadi kita bisa menggunakan VT untuk bundling CSS nya, dan front-end JavaScript juga bisa. Opsional kita juga bisa memberikan HTMX dan Unpoly. Jika teman-teman pernah pakai HTMX, itu juga bisa digunakan untuk membuat seperti spa ya. Kurang lebih dia mirip seperti Livewire di Laravel gitu. Nah, di sini popular option ada tiga untuk templating engine, yaitu ada Edge.js, Pug, dan Nunjax. Coba di sini kita lihat dulu di bagian Edge.js. Edge.js ini simple, modern, dan batteries include. Batteries include ini maksudnya dia lengkap, paling lengkap. Dia di-maintain oleh tim core Adonis.js untuk Node.js. Jadi dia Edge.js ini bukan hanya bisa digunakan untuk Adonis.js, tapi juga bisa digunakan oleh framework serupa seperti Express.js. Untuk instalasinya, teman-teman bisa memberikan Node is at Edge jika kita belum ada Edge-nya. Cuman kalau teman-teman install Adonis.js yang web, versi web bukan versi API, dia by default sudah ada ya teman-teman. Nah, ini rendering your first template. Jadi kita bisa buat node is make view, kemudian nama view-nya apa. Di sini saya mau copy dulu. Ini project kita barusan ya teman-teman. Saya mau kita ke people saja. Nah, people belum ada untuk view-nya ya. Oke, kita buka terminal. Node is view, kita bisa berikan nama foldernya dulu. People misal. Peoples, kemudian index seperti ini, maka otomatis dia akan membuatkan sebuah folder peoples, kemudian index Edge. Kita bisa berikan di sini atau kita copy saja. Nah, ini paste di sini. Hello world from request URL. Nah, request URL ini akan berisi URL yang nantinya ada di halaman web kita. Misal di sini ada people, di controller kita jadi bisa berikan seperti ini. Tipe kontak di sini view. Dan kita bisa return view people. Ini beda, ini peoples jadinya. Mungkin di sini kita nggak perlu tambahin title ya. Nah, seperti ini. Jika teman-teman akses di sini peoples, oke, ini nggak ada peoples, adanya mungkin hanya people ya. Cuma ini kita tambahkan peoples jadinya. Refresh. Oke, hello world from people's endpoint. Nah, dia sama seperti ini ya. Ditambahin sedikit slash. Jika teman-teman bedakan ini people saja, dia akan mengarah ke people saja tanpa s gitu. Oke, ini untuk penggunaan dasarnya index Edge. Jadi formatnya itu Edge ya teman-teman, nggak bisa yang lain gitu kalau kita mau pakai Edge-nya. Agar lebih lengkap untuk dokumentasinya, ini untuk preload, coba kita langsung saja buka dokumentasinya di edge.js.dev. Nah, di introduction kita bisa menampilkan namanya seperti ini ya, kita render gitu. Oke, ini hello world, di hello world example in Edge. Coba di sini saya mau buka ini misal title seperti kemarin. Di sini tinggal kita berikan saja ya sebagai objek title all peoples. Refresh. Dia jadinya tentu jadi all peoples. Hello world from all people endpoint. Coba ini kita hapus saja untuk bagian yang lain. Ini all peoples misal. Refresh. Dia tinggal all people karena dicetak dari controllernya hanya all peoples. Ini kita cetak ya teman-teman. Oke. Coba misal di sini saya mau berikan H1 misal, dan all peoples. Oke, refresh.
Nah, dia dirender bukan sebagai HTML, dia dirender sebagai plain text. Nah, dia di escape ya teman-teman. Jadi otomatis kalau kita menggunakan cara seperti ini, nah dia otomatis di escape ya teman-teman, diamankan, anti XSS ya, sama halnya dengan Laravel gitu. Coba ini ada nggak untuk escape-nya, unscape, slot props, getting started, ini untuk installnya. Oke, username, ini kalau edge render method you can verify in home edge to uppercase. Oke, ini punya to uppercase juga ya. Atau kita coba dulu, ada nggak ya? Ini rendering API, render sync, render raw, sync, ada nggak? Raw, unscape, coba. Nggak ada ya. HTML escape. Nah, ini interpolation, coba. Oke, nah sepertinya teman-teman, brackesnya ada 3 ya, kurungnya. Coba kita berikan satu lagi, sini satu lagi, hapus 1. Nah, jadi 3. Ini untuk unscape sepertinya. Refresh. Nah, dia dirender sebagai HTML gitu, H1. Mungkin H1 yang di sini bisa kita hapus ya. Nah, ini. Refresh. Dia dirender sebagai H1. Tapi ingat, ini hati-hati ya teman-teman, karena ini kalau ada teks script seperti ini misal, coba. Bisa tidak dia? Jalan nggak? Kita berikan contoh untuk full XSS script alert hello misal. Refresh. Oke, ini kita mendapatkan full dari XSS. Jadi kita bisa cek datanya. Setiap kali di refresh dia akan muncul alert gitu. Nah, ini jadi perhatikan betul-betul bagaimana kita memfilter dan menampilkan datanya. Meskipun Edge.js ini by default ya sudah aman dan dilengkapi security yang ketat, cuman kalau programmernya itu nggak detail, cara ngodingnya nggak best practice, tentu saja akan mendapatkan celah ya, celah keamanan. Nah, ini untuk contoh kalau kita mau render ini berwarna merah katanya. Oke, kita bisa memberikan juga HTML save ya, kalau mau lebih aman gitu. Contohnya seperti ini. HTML save. Coba ini kita berikan di controllernya. Refresh. Ini warna merah harusnya. Nah, ini should be red. Kita bisa juga seperti ini, HTML save di indeksnya. Nah, ups. Oh, ini HTML save saja langsung ya. HTML save title ya. Title. Oke, refresh. Dia jadi objek-objek ya. Oke, sepertinya ini harus dipanggil di ups. Ini dihapus dulu ya. Ini hanya 2. Nah, coba refresh. Dia masih merah ya. Harusnya dia bukan merah lagi dong. Span red HTML save. Kurang nggak HTML save? Oh, mungkin ini bisanya di controller ya. Ini kalau saya biasanya nggak seperti ini ya teman-teman, langsung saja title gitu. Ya by default sudah aman kalau bracketsnya 2, kurungnya cuma 2 gitu. Refresh. Nah, dia seperti ini ya. Di render saja di HTML dia diberikan karakter acak gitu. Nah, biar aman, lebih secure. Oke, itu untuk render HTML ya. Kemudian kita coba lagi di bagian template states. Nah, ini kalau kita mau melakukan perulangan gitu, menampilkan datanya. Kita punya nggak contohnya? Sini datanya. Nggak ada ya.
Coba di sini kita buat dulu contoh data standar saja, misal ini data people. Nah, di sini kita bisa berikan cons people oops. Oke, satu saja dulu ya. Coba ini langsung saja, ini bisa kita klik jadi name. Oke, dia muncul sebagai John Doe. Oke, misal kita buat satu lagi mungkin bisa ya. Ini objek saja ya, jadinya objek name John Doe, kemudian age 30 gitu. Oke, ini apa? Error property assignment expected katanya. Oke, coba kita buka lagi di bagian controller. Kalau nggak salah ada contohnya. Saya mau memberikan semuanya yang ada di contoh saja ya. Nah, seperti ini return kita berikan array dulu ya. Sorry, di sini harusnya array, kemudian baru objeknya gitu. 1, 2. Nah, seperti ini. Saya lupa ya. Satu lagi. Misal ini John, bukan lagi John ya. Jane. Satu John, satu Jane. Coba kita refresh. Undefined katanya. Nah, di sini kita undefined teman-teman. Kita nggak bisa langsung panggil katanya. Coba di controller ada nggak contohnya? Return. Atau kita cek dulu data people-nya, atau kita langsung saja ya. Data people. Nah, ini sepertinya saya salah ya teman-teman. Ini kebiasaan pakai PHP ya. Kalau PHP itu for each, kemudian di sini in bukan jadi as ya. Nah, ini kebalik. Biasanya saya pakai data, harusnya ini jadinya item ya teman-teman, karena ini collection-nya, kemudian ini nama aliasnya gitu. Oke, harusnya di view sudah refresh. Nah, ini sudah refresh ya. Udah keganti datanya. Oke. Jadi salah ya, salah. Saya salah tadi itu. Coba, ini mungkin saya mau berikan dia nomor. Untuk memberikan nomor mungkin kita bisa pakai indeksnya saja. Indeks. Mungkin di sini saya berikan saja dia jadinya indeksnya ditambah 1. Misal indeksnya 0, awalnya 0 pasti, kemudian ditambah 1 gitu. Harusnya ini 1, 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mau tambah data lain pun juga boleh. Di sini sama, misal mau tambahkan age, itu juga bisa. Tinggal dikeluarkan saja karena kita punya di sini age. Refresh. Nah, age-nya 30, ini 30 ya. Coba kita bedakan, misal Jen lebih muda 1 tahun gitu. Oke, seperti ini. Jadi ini contohnya kalau kita melakukan perulangan gitu kan. Oke. Lanjut di bagian edge, ini kondisional. If username, kalau usernya ada gitu. Coba. Ini juga bisa diberikan sih sebenarnya. Bah, ini misal saya mau ganti, ada nggak lagi contohnya? If user, bah, di sini misal list of people. So ini if data. Ini contohnya user full name ya. Ini user saja. Jika ada data, maka keluarkan gitu. Refresh, sama saja. Jika tidak ada datanya, else, kita bisa memberikannya sebagai misal p
not found misal. Contohnya saja list of people not found jadinya. Kalau datanya nggak ada. Coba. Di sini saya mau ganti ini menjadi datas. Oke. Key-nya ya. Refresh. Datanya not found karena dia mengharapkan mengharapkan ada key data, sedangkan di controller kita returnnya key datas bukan data. Kalau ini dikembalikan menjadi data lagi, maka dia akan return list of people. Oke. Contoh penggunaannya ya tadi ya teman-teman. Nah ini bisa juga diberikan misal if user full name, hello full name, hello user first name gitu, kemudian hello guest. Di sini juga bisa kita jadikan untuk autentikasi if user telah autentikasi ataupun belum. Nah ini contoh kebalikannya ya teman-teman. Ini kalau belum aktivasi maka akan tampil please verify your email address kalau kita pakai if kemudian tidak gitu. Cuman kita juga bisa memberikan unlist tag. Nah unlist account is active, please verify your email address. Coba ini misal misal aktif sama dengan false misal. Expected oke, kurang. Ini aktif misal di sini saya mau buat if tidak aktif maka dia bisa diberikan P please verify your account misal. Oke. Refresh. Maka dia akan tampil please verify your account. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita berikan dia false. Jika ini jika tidak ya, tidak aktif artinya tidak true teman-teman. Sama halnya jika teman-teman berikan seperti ini. Jika tidak sama dengan true misal, maka dia artinya dia false ya. Refresh. Sama saja hasilnya. Ini contohnya saja dengan operator not jadi lebih singkat. Kalau di sini kita ganti jadi true, maka dia tidak akan tampil apapun. Oke. Ini penggunaan unlist untuk menggantikan if ya teman-teman. Kalau mau pakai ternary juga bisa seperti ini. Kini untuk loops kita bisa pakai each. Nah, ini contohnya yang tadi. Looping over object. Oke, ini await edge render kalau kita pakai edge-nya saja ya ini. Tapi saya jarang pakai ini ya teman-teman. Ini sepertinya di controller ya. Kalau edge render seperti ini, saya biasanya langsung seperti ini saja. Defining fallback content. Nah, ini untuk include. Nah, ini kita belajar partials. Mungkin kita bisa langsung saja next ke partials. Bagaimana cara buat partials? Partials ini biasanya kita gunakan untuk include beberapa hal seperti header dan footer. Coba di sini kita buka dulu Bootstrap 5 misal. Nah, ini saya mau ambil starternya ya. Oke, ini mungkin Bootstrap demo. Coba copy dulu. Saya mau berikan ini di index di people. Timpa saja ya. Nah, seperti ini. Kita refresh dulu. Oke, dia sudah masuk Bootstrapnya. Nah, saya mau memisahkan ini ya. Saya mau simpen dia di dalam partials, misalnya folder partials. Saya mau buat dua, misal ini saya buat header edge, hampir keketik bleed ya. Itu lagi itu footer. Nah, seperti ini. Kita bisa pisahkan ini ke footer semua, paste, ini ke header semua. Ini header seperti ini. Jadi kita bisa tinggal langsung include saja, atau coba teman-teman lihat dulu hasilnya. Refresh.
Nah, dia nggak lagi ada script bootstrap-nya ya. Nah, ini kita masukkan, kita include dulu, include partial slash header seperti ini. Kemudian bukan slash ya, underscore footer. Kita susun gitu. Nah, seperti ini. Jika teman-teman refresh, maka dia akan mengisi ke halaman index people. Nah, jika di refresh, masuk lagi asetnya gitu. Ini teman-teman juga berguna seperti di EJS. Jika teman-teman pernah pakai EJS dan PUC, dia konsepnya sama seperti ini ya. Dia memasukkan filenya, include gitu. Cuman mungkin cara ini masih kurang efektif karena kita harus mengincludekan satu-satu. Ada baiknya mungkin kita bisa pakai stack juga bisa. Oke, ini stack, contohnya stack.js ya. Coba stack ini allow you create inline placeholder for order template to push content. Oke, ini push content. Stack is all unique which stack.js. Bagaimana cara pushnya? Oke, seperti ini. Misal kita di setiap header dan footer itu beda ya teman-teman. Misal ini stack add stack misal CSS. Di footer itu punya stack JS gitu. Coba kita refresh, maka dia tidak menghasilkan apapun ya teman-teman. Nah, dia hanya sebagai enter saja ya kebaca. Coba bagaimana cara mengisi stack yang kita buat tadi. Nah, push on to, kita gunakan push on to ya. Coba push on dan push to. Push on itu hanya sekali. Oke, push on. Push to tag as well. Oh, sama saja ya katanya. Will push content inside a named stack as many times the component or the partial gets imported. Oke. Ini push many time. Oh, banyak kali ya. Misal kita ingin pushnya berkali-kali gitu. Sepertinya kita lebih cocok pakai push once saja. Index. Nah, di sini kita bisa berikan misal di sini add push on to stack name, nama stacknya itu CSS. Misal ini saya mau buat style, bukan style, mungkin link CSS. Misal ini custom CSS. Satunya lagi itu JS. Saya mau buat ini script custom JS. Dia nggak harus berurutan, ada di bawah juga ya, seperti harus di bawah sini juga. Dia nggak ngaruh karena dia membaca stacknya yang ada di header maupun di footer. Coba ini saya refresh, teman-teman bisa lihat di sini. Refresh, maka dia akan mengisi di atas itu custom, di bawah itu punya mana ya? Nah, ini custom JS. Ini custom CSS. Seperti itu. Ataupun teman-teman bisa memberikan saja di sini di header, misal ini stack CSS, ini H1, teman-teman bisa berikan saja di sini style misal. Style H1 color red. Misal kita mau tes ya. Oke, warnanya ganti merah. Refresh. Nah, dia kebaca scriptnya untuk halaman ini saja ya teman-teman. Nah, di halaman lain misal kita nggak butuh push one dan push JS, tinggal dihapus saja ya. Misal ini halaman kedua gitu kan. Misal peoples, ini misal show ya, show ng. Kita bisa include saja lagi yang ini. Nah, seperti ini kita include. Tapi halaman ini nggak butuh push ya.
Misal seperti ini saja. Hello world, kita ganti menjadi people by ID berapa gitu. ID-nya di sini saya mau di bagian show. Ini params, kemudian view, render view, data name. Oke, ini beda. Ini saya mau buat key-nya ID saja, kemudian params ID. Ini kita buat people ya. Oke, show param ID. Ini kita tinggal keluarin saja jadi ID. Misal ini peoples 1. Nah, people by ID 1, dia nggak ada tulisan warna merah ya, karena di sini kita nggak kasih stacknya. Oke, teman-teman bisa ini menggunakan ini sebagai layouting, tapi di Adonis.js 6 berbeda dengan Adonis.js 5. Kita punya khusus untuk layouting, namanya layout sini, tapi dia sebagai komponen ya teman-teman. Bedanya dia di sini sebagai komponen. Kalau di Laravel dia berdiri sendiri, layout, komponen, partial, stack itu beda-beda. Cuma di sini dia harus dijadikan komponen dulu. Nah, ini yang menarik juga, kita punya debugging untuk inspect. Contohnya kalau kita mau inspect di bagian index, oke, di sini kita punya inspect people. Contohnya di sini saya mau inspect inspect people. Pakai S nggak? Oke, inspect data ya, sorry. Key-nya data. Jika teman-teman kembali refresh, maka akan tampil hasilnya yang return dari controller kita tadi di dalam data people. Jika teman-teman mau inspect aktif, dia aktif atau tidak, refresh, maka hasilnya akan true. Karena nilai default yang kita setting di sini true untuk aktif. Ini bisa digunakan sebagai alternatif jika teman-teman tidak ingin mengeluarkan data di console log di tab browser ya. Jadi teman-teman langsung keluarin inspect-nya di view atau HTML. Ini mirip seperti DD, dump and die di Laravel. Nah, ini mirip sebenarnya dengan DD yang ada di Laravel. Oke. Lanjut lagi. Ini untuk outputnya ya, contoh outputnya. Using debug bar. Oke, ini debug bar. Write JavaScript debug bar statement inspect, not inspect index.js. Oke, hasilnya seperti ini ya untuk debug bar. Nah, ini untuk debug datanya. Jika teman-teman lebih spesifik atau mau cari sesuai namanya ya, mendebugging kode kita, mungkin nanti kita coba untuk membuat CRUD. Kalau sekarang ini hasilnya nggak terlalu kelihatan ya. Syntax specification. Oke, ini hanya contohnya saja ya. Misal kita mau ini curly brace, ini mirip seperti echo di Laravel ya. Ini edge text, edge ini diawali dengan add simbolnya ya. Ini curly brace untuk 2 helper, ini hasilnya. Oke. Ini escape. Ini hasilnya ya teman-teman, ini unescape. Oke, edge text. Nah, ini komponen. Bagaimana cara kita kalau kita panggil sebuah komponen gitu. Nah, ini include partials. Ini untuk komen. Nah, ini untuk komentar ya. Untuk komentar dia mirip seperti yang ada di Laravel. Misal ini. Nah, untuk membuat komen. Misal ini comments, maka dia tidak akan di-render oleh browser. Oops. Harusnya ini people saja. Oke. Refresh. Nah, dia nggak ada apapun ya. Ctrl U. Nah, dia nggak ada apapun. Nah, di sini zong ya. Ini nggak kebaca untuk comments. Lanjut. Ini example, ini valid, tidak valid. Nah, ini contohnya yang lebih baik ya. Ini invalid, tidak valid, harusnya sejajar. If
hello and if harusnya seperti ini. Nah, ini contoh best practice-nya ya. Ini sudah clear sebenarnya dokumentasinya. Ini tidak komponen, nah seperti ini. Oke, lanjut ke komponen. Nah, komponen memudahkan kita untuk meng-split application UI. Sepertinya kita melakukan reusable komponen tertentu, misal komponen untuk input ataupun button ya. Creating komponen. Nah, ini contohnya kalau kita membuat sebuah komponen, kita copy saja. Kita bisa buat di dalam view. Lihat di sini. Dia di dalam view, kemudian komponen, kemudian kita berikan nama button edge. Contohnya di sini new folder komponen. Seperti ini. Kita berikan nama komponennya itu button edge. Oke, seperti ini, kemudian paste. Nah, bagaimana cara panggilnya di index misal? Nah, di sini bagaimana cara panggilnya? Coba kita lihat dulu. Using komponen. Nah, seperti ini. Kita gunakan add kemudian tanda seru komponen. Kemudian komponen button ini namanya ya teman-teman. Misal di sini nggak ada, ini buttons, maka dia nggak akan kebaca ya. Kalau ini button saja, nah dia baru kebaca. Artinya yang ini. Oke, teksnya login. Nah, teks login ini dia akan menimpa yang ada di button teks ini. Tipenya kita bisa tentuin, tipenya submit atau yang lain gitu. Ini coba saya refresh dulu. Saya mau lihat hasilnya. Nah, ini login gitu. Tipenya saya mau lihat, tipenya submit. Coba saya mau ganti tipenya menjadi hanya buton. Saya ganti type misal button. Ini submit. Saya refresh. Type-nya jadi button saja, bukan lagi submit gitu. Nah, ini sama saja dengan Laravel juga. Jika teman-teman pernah buat komponen di Laravel, ini mirip sekali cara penggunaannya. Coba di sini saya mau ganti, ini bukan buton, misal sini buton saja ya. Oke, ini memang untuk buton sebaiknya harus dibedakan ya. Butonnya misal ini, saya mau buat satu lagi. Ini bukan button sih, harusnya ini button ref misal. Saya bedakan ya, button ref. Sini komponen, saya mau buat new file button ref.edge. Nah, seperti ini. Ini saya mau copy, kemudian button ref. Ini A, kemudian ref-nya apa? Teman-teman bisa berikan di sini ref misal. Oke, ref. Kemudian teksnya apa? Mungkin bukan teks, lebih baik kita jadiin title, misal title dari button ya. Nah, di sini kita juga bisa berikan optional target, misal. Targetnya itu bisa by default dia itu underscore blank ya. Bukan ya, harusnya by default dia kosong. Tapi mungkin bisa diberikan di sini underscore blank. Nah, mungkin seperti ini. Komponen button ref, teksnya kita ganti jadi title. Titlenya misal show gitu. Refresh. Nah, ini show, refnya show. Ini undefined, Ctrl O. Coba refresh, targetnya otomatis dia ke blank ya. Dia otomatis masih ke blank teman-teman. Nah, undefined ya. Undefined. Coba kita berikan juga untuk selain title. Ingat kita juga punya ref-nya kemana gitu. Ref-nya mungkin hanya ke halaman ini saja. Refresh. Biar dia nggak undefined. Nah, kalau dibuka dia ke homepage ya. Oke, dia ke homepage. Misal teman-teman mau ke people dengan ID beberapa, misal people dengan ID 1 misal. Refresh. Klik show people's ID 1 gitu.
Oke, ini jadi 2, misal 12. Nah, ini bisa diambil juga dari dinamis ya, dari database ini. Kalau untuk di perulangan gitu. Oke, coba lagi. Edge ini komponen type reset. Mungkin di sini bisa kita perbaiki dia jadi href saja, href juga. Coba hasilnya gimana ya? Targetnya juga href ya. Harusnya targetnya kosong gitu. Targetnya kosong atau blank harusnya kan. Coba. Atau sebenarnya kalau ini ya type saja ya, berikan type saja tanpa seperti ini. Coba ini href ini target misal. Nah, refresh, targetnya ke blank juga. Dia by default memang blank ya. Targetnya lain, misal ini juga nggak bisa ya. Nah, dia masih mau ke sini ya teman-teman. Sebenarnya kalau mau lebih mudah tetap seperti ini ya, kosong atau itu, cuman teman-teman bisa berikan ini target kosong gitu. Targetnya kemana? Atau coba kita buat lagi komponennya, kita scroll ke bawah, mungkin ada contoh yang lebih baik. Passing props. Oke, ini passing prop yang tadi ya, ini class, type dan lain-lain. Ini kelasnya tadi. Nah, ini props. Ini props. Way to using props seperti ini ya. Cara lain seperti ini, mungkin bisa seperti ini juga. Cuman di sini mungkin saya mau ganti lagi button href tadi. Target ini saya mau ganti dia jadi target. Nah, seperti ini. Kalau targetnya kosong, harusnya ini bisa ya. Ya, jadi kosong saja gitu. Coba refresh. Nah, dia kosong ya. Nah, refresh. Show, dia di halaman ini ya. Nah, dia nggak buka halaman baru. Nah, oke. Coba kalau kita berikan targetnya blank. Oops. Refresh. Kita klik show, dia membuka halaman lain. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Using slots. Nah, ini kalau kita punya slot. Slot ini mungkin kita lebih banyak. Misal di sini title-nya itu kita kosongin. Button href. Nah, kita nggak mau pakai title, kita mau pakai slot main misal. Nah, dia bisa memberikan banyak gaya sekaligus. Contohnya bukan hanya teks. Misal di sini kita punya title dan yang lain ya. Contoh misal title, icon, status. Ini terlalu banyak kalau semuanya kita passing menjadi props ya. Ini terlalu panjang. Lebih baik kita jadikan dia slot. Kalau kita buat ini seperti slot atau menjadi slot main, kita bisa mengisinya dengan lebih banyak seperti ini. Contohnya di index, di button edge, coba kita lihat dulu. Nah, ini komponen, kemudian end komponen. Nah, ini kalau mau buat ini kita berikan end komponen ya. End saja ya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau kita mau buat inline komponen tanpa slot ataupun tanpa end, kita bisa berikan sini seperti ini. Berikan tanda seru gitu. Oke, coba kita refresh.
Nah, lihat di sini kita punya icon dan tombol judulnya login gitu. Nah, seperti ini. Ini nggak ketemu ikonnya karena kita belum ada ya. Jadi mungkin bisa seperti itu. Komponen Aztec, ini slot content with slot header. Nah, ini bisa dijadikan contoh kalau kita ingin mengisi halaman lain. Kalau tadi kita memanggil include itu memanggil halaman lain, kalau ini mengisi ya, mengisi halaman lain. Kebalikannya ya kalau slot. Nah, seperti ini. Kalau saya biasanya pakai slot saja ya, daripada kita panggil satu-satu. Saya panggilnya pakainya slot atau komponen gitu. Oke, ini props tadi sudah kita pelajari. Nah, ini ya, ini contohnya. Kalau ini standar ya teman-teman, ini masih sedikit. Tapi bagaimana kalau banyak value-nya, nggak mungkin kita buat semuanya menjadi props ya. Ini oke, ini props attribute. Nah, ini mungkin props attr ya, tuh attr. Ini kelas input tuh attr. Oke. Itu mungkin akan kita coba ya untuk menampilkan kelas bootstrap. Ini slot, seperti yang tadi, slot header, ini slot content. Nah, kita fokusnya dan yang terakhir itu di layout. Nah, di layout kita bisa render template views komponen layout. Oke, kita buka dulu, kita buat dulu di komponen. Kita bisa ini buat dia menjadi layout .edg. Nah, seperti ini. Yang tadinya kita gunakan apa namanya, include. Nah, kita panggil header dan footernya kita mau jadi satu saja. Contohnya di sini partial. Misal saya ambil dulu headernya, paste, stacknya saya hapus dulu, kemudian footer. Oh, ini headernya nggak saya cut kan? Oke. Header body, nah di sini. Oke, stacknya saya hapus dulu. Ini kita sudah ada. Kita sudah ada. Nah, di tengah ini bawah artinya kontennya ya. Konten. Untuk menambahkan atau memanggil kontennya agar lebih dinamis, kita bisa menambahkan dia menjadi slot main. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengganti stacknya, karena ini komponen, kita disarankan menjadikan dia slot juga gitu. Jadi sebenarnya di sini bisa diberikan slot ini lebih panjang ya. Slot meta kita ganti menjadi slot CSS misal. Ini kalau ada gitu. Oke, cara pemanggilannya kita lihat. Nah, kita pakai layout app. Oke. Kalau kita tadi pakai index atau include, mungkin kita buat saja lagi, misal duplikat. Oke. Ups. Sorry, salah. Duplikat, misal duplikat yang kedua ini index layout. Nah, ini index layout. Di controller mungkin ini saya ganti dulu menjadi index layout. Oke, ada. Jadi dia pakai index layout. Nah, yang ini kita hapus. Kita ambil yang ini saja misal. Nah, dia seperti ini. Misal coba saya refresh, maka kelas bootstrapnya juga akan hilang. Nah, dia hanya seperti ini ya. Coba untuk itu kita bisa include dulu, panggil dulu layoutnya. Di sini teman-teman bisa panggil add layout. Layout namanya apa? Namanya itu komponen layout. Di sini apa ya? Main ya. Jadi bisa di sini berikan main. Nah, seperti ini. Ini contohnya kalau kita pakai app ya. App. Nah, ini namanya app. Oh, ini untuk nama ya. Ini nama app. Jadi kita bisa pakai layout lagi jadinya. Oh, mungkin saya ganti saja, ini bukan layout. Mungkin ini bisa jadi template. Oke. Ini saya ganti menjadi template.
Oke, seperti ini saja dulu. Ups. Kemudian N ya. Layout, kemudian N. Kemudian kita isi dengan slot. Nah, slot ini baru kita berikan sesuai dengan namanya, itu main. So, kita berikan slot, kemudian main. Slot namanya main. Kemudian kita paste. Nah, dari refresh harusnya dia sudah masuk lagi ya. Top level tag inside component tag. Slot mainnya error. Layout NN. Ups, kelebihan ya, atau enggak ya? Ini komponen ya. Coba, mungkin ini kesalahan. Slot main N slot yang terakhir. Ini N slot. Nah, seperti ini. Refresh. Ups, masih. Ini saya hapus dulu untuk komponennya. Oke, masih error bagian slot. Saya lihat dulu, ini slot main. Oh, ini salah ya. Ini harusnya kutip ya. Kurang kutip main. Refresh. Add component pack. Ini main sudah ada ya. Template di atas sudah ada. Ini untuk menambahkan title. Ini slot meta. Ini slot main. Slot and slot. Kita punya main kan. Ini saya hilangkan lagi. Index layout. Components template. Nah, di sini kita punya template. Fresh. Nah, dia masih error ya bagian slot ini. Slot meta, slot main. Layout app sesuai dengan namanya di sini punya app. Fuse komponen pakai TS. Dan TS template edge. Atau namanya harus sama ya. App edge juga. Components. Oh, dia fuse components kemudian layout. Harus ada layout, harus ada folder layout. Sorry. Nah, di sini sedangkan kita langsung saja ya komponen template. Nah, di sini juga bisa berikan dulu folder layout, baru dia kebaca sebagai layout. Paste. Nah, harusnya ini sudah bisa ya. Refresh. Nah, bisa seperti ini. Sorry ya teman-teman, kurang teliti. Dia harus ada di dalam folder layout untuk mendefinisikan layoutsnya. Nah, saya lebih suka cara seperti ini sebenarnya. Lebih simple gitu. Nah, ini juga bisa ditekan gitu kalau sudah. Nah, ini slot main, ini slot CSS. Nah, ini bisa nggak kita jadiin stack saja? Stack. Oops. Add stack CSS gitu. Nah, misal seperti ini bisa nggak ya? Di sini jadinya push ons to CSS. Misal ini link. Nah, custom CSS. Bisa nggak? Refresh. Oke, nggak ada error. Refresh. Oke, ada nggak custom CSS? Oh, nggak ada ya teman-teman. Misal ini, nah seperti ini terus. Peoples, ini pastikan di peoples, oke. Nggak ada, refresh. Oke, nggak kebaca ya, stack di sini nggak kebaca teman-teman. Jadi untuk stack tadi hanya bisa dilakukan untuk selain di komponen ya, di partial itu boleh. Di komponen itu nggak bisa pakai stack, jadi kita pakai slot semua ya. Nah, jadi yang di sini kita ganti dia menjadi mana ya, template misal. Nah, ini stack ini kita ganti slotnya misalnya stack. Ups, bukan stack, CSS. Nah, slotnya CSS, wait kita render slot yang mempunyai CSS gitu. Ups. Nah,
Index layout, coba cara panggilnya itu gimana? Oke, slot ya, tinggal panggil slot saja seperti yang di bawah. Ini slot, ini end slot. Oke, coba kita render, ada nggak tulisan ASSS? Nah, dia masuk ya. Jadi dia nggak bisa ya teman-teman pakai stack, dia maunya pakai slot semua untuk komponen. Nah, dia bisa seperti ini. Press. Oke, ya betul, memang seperti ini ya. Coba misal ini saya mau ganti agar lebih enak, kita ganti link custom CSS misal. Press. Nah, ya seperti ini ya tampilnya. Dia nggak bisa pakai stack. Oke, padahal kalau pakai stack lebih enak ya, lebih simple gitu. Ini lanjut lagi. Oke, mungkin seperti ini. Oke, bisa juga ya. Di sini juga kita bisa panggil include. Misal saya mau include di template-nya. Nah, di sini kita juga bisa include dong. Jadi misal ini saya mau include navbar gitu. Nah, navbar saya buat dulu include. Dia masuk ke dalam partials. Kemudian navbar. Nah, ini belum kita buat dulu sini di partials, new file, navbar edge seperti ini. Kemudian saya mau ambil navbar dari Bootstrap. Navbar, nah yang mana ya? Nah, yang ini saja lebih simpel. Kita copy ke sini navbar. Oke, tinggal di refresh saja di sini, refresh. Dia udah kepanggil navbarnya. Nah, dia include masih bisa ya. Untuk meskipun dia ada di komponen template. Nah, ini include masih bisa. Untuk partials. Cuman kita nggak bisa pakai stack ya. Kita nggak bisa pakai stack. Ini provide untuk inject. Ini jarang dipakai sih. Kalau saya jarang pakai. Ini untuk inject API apa ya? API we want the map. Oke, misalnya kita pakai map box ya. Misalnya kita pakai marker. Ini contohnya inject map. Ini masih pakai slot juga. Contohnya ini pakai Alpine.js ya, Alpine komponen. Nah, ini contohnya kita pakai, ini contohnya dia render map box kemudian punya dari API ya. Contohnya lihat di sini dia punya access token. Contoh saja. Nah, ini resultnya ya. Kalau kita mau pakai inject dekorator gitu. Nah, ini juga kita pakai tadi di bagian service ya. Controller service. Ini helper, coba kita lihat dulu sebelum kita tutup video kali ini. Kita lihat helpernya. Ini class name, kalau kita mau memberikan class name. Nah, ini kalau kita mau buat dia lebih dinamis gitu. Atribut ini rata-rata HTML semua ya. Betul, karena dia jalan di view. Nah, ini escape tadi, saya heran kenapa dia nggak bisa ya. Mungkin ini escape-nya harus di controller lagi ya. Nah, ini kita pakai tadi seperti ini ya, sama ya. Nah, ini sebenarnya kalau pakai titik 2 saja itu sudah aman sih. Cuman mungkin HTML escape ini digunakan untuk kita render dari CK editor ataupun editor yang lain gitu ya. Karena editor itu biasanya di HTML ya. Jadi kita berikan HTML escape. Mungkin nanti kita coba di video selanjutnya ya teman-teman. Ini excerpt, inspect. Nah, ini inspect tadi. Ini changing case. Ini contoh merubah string ya. Contohnya seperti ini. Ada nggak yang tampil semua kapital sentence? Nah, hello world. Nah, seperti ini ya. Oke. Atau kita coba satu ya. Misal ini hello world. Ini by default di hello world. Untuk title-nya mungkin di bagian index layout saya mau kasih dia title
Nah, di sini saya mau berikan title. Title itu list of peoples, misal. Coba refresh. Hello world, list of people. Saya mau ganti dia menjadi huruf kecil semua. Mana tadi? Camel case, neck case, no case, title case. Nah, ini untuk title case ya. Ini contoh kalau kita mau buat dia jadi slug juga ya tampilinnya. Ini no case, huruf kecil semua dan nggak ada strip. Coba kita pakai no case. Kalau ini kan saya huruf besar ya, di awal huruf besar. Mirip dengan yang ada di sini itu mana ya, hello world yang camel case. Oke, cuma dia ada spasi ya. Oke, coba di sini di bagian index layout no case title. Kita coba helpernya, refresh, huruf kecil semua. Nah, tanpa strip. Coba kita mau tambahin strip, jadi kita pakai title case. Oh, di awalnya pakai H kemudian huruf besar ya. Beda dengan yang tadi. Di sini kita masih huruf besar, kemudian ini nggak ada list of people. Nggak ditambahin ya. Oh, ini harus ada ya. Ini harus ada stripnya. Ini hello world huruf kecil semua, berarti kita bisa pakai no case tadi. Jadi dia huruf kecil semua. Karena nggak huruf kapital semua. Ini nggak ada ya. Nah, ini dash case. Oke, kita pakai dash case untuk menambahkan strip ya teman-teman. Refresh. Nah, ini list of people dash case. Ini helper. Tentunya teman-teman bisa gantikan tergantung dengan case teman-teman masing-masing ya. Ini SVG icons. Nah, ini dia juga punya icon ternyata teman-teman, khusus untuk Edge ya. Nah, ini icon EV JSON heroicon. Oh, dia pakai heroicon ya. Creating custom tag. Kalau teman-teman butuh custom untuk tagnya, kalau ini upgrade ke versi 6. Oke, karena kita sudah punya AnalysJS versi 6, jadi nggak perlu lagi ini. Jadi nanti paling sering kita pakai props, slot, layouts, stack, partial, tentunya conditional dan loop ya. Mungkin sampai di sini saja dulu. Mohon maaf jika banyak kekurangan, agak belepotan juga ya teman-teman. Tentunya kita akan lanjut terus sampai di controller sudah ada, view juga sudah ada. Mungkin lanjut kita di bagian models, karena langsung kita berhubungan ke database ya. Kita akan membahas Lucid ORM di video selanjutnya. Silahkan di subscribe, like, dan juga komentar. Jika teman-teman butuh pertanyaan, silahkan gabung di grup Telegram kami, channel Bomba Teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.